Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar sebagai salah satu proyek ujian tengah semester PPG calon guru, mata kuliah pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya kelas IPA Kimia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Roswita Margaret Wonga dengan nomor induk mahasiswa 2464823022. Adapun poin-poin yang telah saya modifikasi dari modul ajar adalah yang pertama desain secara umum, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan asesmen. Di dalam desain secara umum, saya mendesain cover, menambahkan kompetensi setelah konten atau materi, menggunakan UBD dalam mendesain modul, dan mengganti tujuan pembelajaran agar memuat unsur ABCD. Nah, yang berikut ini adalah hasil modifikasinya berkaitan dengan mendesain cover. Bisa dilihat bagaimana before dan afternya. Sebelumnya tidak terdapat cover. Kemudian setelahnya saya mendesain cover yang jauh lebih menarik. Poin yang kedua adalah menambahkan kompetensi setelah konten atau materi. Bisa dilihat before dan afternya. Before-nya dalam modul ajar hanya terdapat konten atau materi. Sedangkan afternya setelah konten atau materi, saya menambahkan kompetensi, di mana kompetensi dari materi penerapan bioteknologi di lingkungan sekitar adalah memahami dan mengidentifikasi. Cara untuk melihat kompetensi adalah dengan kita mengidentifikasi pada capaian pembelajaran. Selanjutnya, saya menggunakan UBD dalam mendesain modul. Nah, apa itu UBD? UBD atau yang sering dikenal dengan Understanding by Design adalah kerangka kerja perencanaan pembelajaran di mana langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran adalah diawali dengan menentukan tujuan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah berikutnya adalah menentukan asesmen yang akan digunakan dan yang terakhir adalah merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Berikut adalah hasil modifikasinya, di mana bisa terlihat before dan afternya. Before-nya di dalam modul ajar setelah tujuan pembelajaran dimasukkan pemahaman bermakna. Sedangkan dalam modul ajar yang saya modifikasi, setelah tujuan pembelajaran saya merancang asesmennya, di mana asesmen yang saya pilih adalah asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen awal, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Poin terakhir di dalam modifikasi modul pada poin desain secara umum adalah saya mengganti tujuan pembelajaran agar memuat unsur ABCD. Bisa terlihat before dan afternya. Di mana before-nya pada tujuan pembelajaran saya ambil salah satu contohnya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi. Sedangkan afternya dalam hasil modifikasi modul yang telah saya lakukan, saya memasukkan unsur ABCD di mana tujuan pembelajarannya itu berubah menjadi melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi dengan benar. Hasil modifikasi yang kedua adalah pada kegiatan pembuka dan kegiatan inti, di mana yang pertama saya menambahkan tes diagnostik non-kognitif dan menambahkan link video pembelajaran. Mengapa saya menambahkan tes diagnostik non-kognitif? Karena dalam modul ajar yang telah dirancang oleh guru, guru melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi, di mana guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar. Tetapi di dalam langkah-langkah, guru tidak memasukkan tes diagnostik non-kognitif untuk mengukur bagaimana gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Oleh karenanya, saya memodifikasi modul yang menambahkan tes diagnostik non-kognitif di dalamnya. Kemudian, mengapa saya menambahkan link video pembelajaran? Karena di dalam langkah-langkah pembelajaran, guru tidak memasukkan referensi video pembelajaran yang akan digunakan.
Berikut adalah hasil modifikasinya. Bisa terlihat before dan afternya. Di mana before-nya guru meminta peserta didik untuk duduk kelompok yang sudah dibentuk berdasarkan gaya belajar. Namun tidak dimasukkan bagaimana asesmen diagnostik dan kognitif yang akan dilakukan. Nah, di afternya saya memasukkan juga bagaimana asesmen diagnostik non kognitif untuk mengukur atau untuk mengetahui bagaimana gaya belajar dari peserta didik. Selanjutnya, before dan after, bagaimana saya menambahkan link video di dalam langkah-langkah pembelajaran. Before-nya, guru tidak memasukkan referensi video yang akan digunakan. Dan after-nya, saya memasukkan dua referensi video yang bisa dipilih oleh peserta didik dalam memahami materi atau sebagai bahan bacaan dalam materi bioteknologi. Nah, yang terakhir, poin yang saya modifikasi adalah pada bagian penutup dan asesmen. Di mana yang pertama saya menambahkan LKPD, menambahkan soal pada tes sumatif, dan menambahkan refleksi pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru, guru menggunakan diskusi kelompok dan presentasi. Tetapi di dalam modul ajar yang guru hasilkan, guru tidak melampirkan dengan LKPD-nya. Oleh karenanya, saya menambahkan LKPD. Kemudian, untuk soal tes sumatif, guru hanya memasukkan soal pilihan ganda. Oleh karenanya, saya memodifikasi soal agar sekiranya bisa mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan dalam modul ajar juga, guru tidak memasukkan refleksi pembelajaran. Oleh karenanya, saya juga memasukkan refleksi pembelajaran di mana refleksi pembelajaran ini tidak hanya untuk peserta didik, melainkan untuk guru juga. Nah, berikut adalah hasil modifikasinya. Bisa terlihat before dan afternya, di mana before-nya itu guru hanya memasukkan lembar penilaian dan instrumen penilaian untuk diskusi kelompok tanpa memasukkan LKPD. Nah, afternya saya menambahkan LKPD selain lembar penilaian, instrumen penilaian, dan juga rubrik penilaian. Selanjutnya menambahkan soal pada tes sumatif bisa terlihat before dan afternya, di mana before-nya guru hanya memasukkan soal pilihan ganda, sedangkan afternya saya juga memasukkan soal uraian. Yang terakhir adalah menambahkan refleksi pembelajaran. Bila terlihat before-nya, guru hanya memasukkan kriteria penilaian di akhir dari modul ajar. Sedangkan pada modul ajar yang saya modifikasi, saya menambahkan refleksi pembelajaran, di mana refleksi pembelajaran ini tidak hanya untuk peserta didik, namun juga untuk guru. Demikian hasil presentasi modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan thank you for watching.